Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Priscilla Jacob dari kelas 11 Farmasi Industri, ingin membacakan cerpen yang bertema Teman Kecil. Dulu, waktu aku berumur 5 tahun, aku bertemu dengan seorang perempuan. Hingga sampai sekarang, aku dan dia masih berteman. Awal aku kenal dengan dia ketika aku sedang bermain di lapangan di dekat rumahku. Lalu, dia dan teman-temannya ingin bermain bersamaku dan teman-temanku. Dan saat itulah kita mulai bermain bersama. Pada saat umur 7 tahun, aku dan dia saat itu memulai sekolah baru di jenjang SD atau sekolah dasar. Pada pagi hari, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, aku bertemu dengan dia di gerbang sekolahku yang baru. Saat itu, aku dan dia ingin memulai sekolah di SDN 05 pagi. Saat pergi ke sekolah, aku diantarkan dengan mama sampai ke kelas. Lalu, sesampainya di kelas, aku dan dia satu ruangan dan mama memilihkan aku tempat duduk dengan bersama. Di hari itu, sekolahku hanya mengadakan perkenalan dan game-game seru lainnya. Terutama, aku dan teman-temanku menerbangkan balon yang tadi pagi aku beli bersama mama. Yang aku beli bersama mama di depan gerbang sekolahku yang baru. Setelah pelepasan balon, aku dan teman-temanku dan guru-guru kembali ke kelas. Lalu aku dan teman-temanku diberi tugas untuk memperkenalkan diri di depan teman-temanku. Setelah memperkenalkan diri, aku dan teman-teman dipersilakan untuk pulang. Karena hari itu masuk hanya untuk perkenalan. Setelah keluar kelas, aku berjalan ke arah luar gerbang untuk bertemu dengan mama, karena mama menunggu aku di depan gerbang sekolahku yang baru. Setelah aku dan mama pulang ke rumah dan mempersiapkan untuk besok. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah untuk senam bersama-sama. Lalu aku dan dia dipilih guru untuk ke depan mengikuti gerakan senam. Setelah selesai senam, sekolahku mengadakan makan bersama. Makanan yang sudah dibawakan oleh mama. Makanannya yaitu 4 sehat 5 sempurna dan minumnya susu. Setelah selesai makan, aku dan teman-teman bersiap-siap untuk melakukan pembelajaran. Setelah selesai belajar, boleh pulang, dan aku pulang bersama dia. Sesampainya di rumah, aku ganti baju dan bersiap-siap untuk makan siang. Setelah selesai makan, mama menyuruhku untuk tidur siang. Setelah tidur, aku mandi dan bersiap-siap bermain dengan dia di lapangan dekat rumah. Keesokan harinya, pukul 6.15, aku berangkat sekolah sendiri dan menghampiri rumah dia untuk mengajak berjalan bareng ke sekolah. Lalu aku menunggu dia untuk bersiap-siap sampai akhirnya selesai dan kita berjalan ke sekolah bareng. Sampai di depan gerbang, aku melihat tukang martabak. Lalu aku dan dia membeli untuk sarapan. Setelah membeli sarapan, aku dan dia menuju ke kelas untuk memakan martabak dan bersiap-siap untuk memulai pembelajarannya. Setelah selesai belajar, aku dan dia beristirahat untuk makan bakso. Setelah selesai makan, kita bersiap kembali untuk belajar. Sampai waktunya pulang, ketika waktu pulang, aku dan dia pulang bersama. Sampai akhirnya, aku dan dia di kelas 6 bersiap-siap untuk melaksanakan ujian-ujian. Aku dan dia selalu mengerjakan tugas bersama, ujian praktek pun bersama, sampai mengambil nilai-nilai pembelajaran bersama. Dia sampai akhirnya, aku dan dia dipisahkan oleh jarak. Dia di Jakarta, aku di Depok, ikut mamaku. Saat pengambilan hasil UN, aku dan dia bersama-sama, dan nilai kita tidak jauh berbeda. Tetapi, aku dan dia bersedih, karena harus dipisahkan. Waktu SMP, dan dari sekolah mengadakan perpisahan dengan acara berenang. Aku dan dia di bis dan di bangku yang sama. Lalu akan bersiap-siap untuk berenang. Setelah itu kita semua pulang. Keesokan harinya, waktunya aku pindah. Aku dan dia bersedih karena akan jarang bermain bersama lagi. Dan seiringnya berjalannya waktu, dia lebih sering bermain dengan teman SMP-nya. Dan aku bermain dengan teman SMP-ku. Kita benar-benar jarang bermain. Sampai akhirnya, aku akan lulus SMP dan dia juga.
kita berbicara untuk SMK bersama lagi. Tetapi mama meminta aku tetap tinggal di Depok. Dan akhirnya aku dan dia tidak satu sekolah lagi. Tetapi aku dan dia masih suka bertukar cerita. Dia menceritakan keseruannya bermain dengan teman-temannya. Dan aku pun sebaliknya. Ketika aku memasuki jenjang SMK, lebih jarang aku bermain karena sudah banyak tugas yang harus dikerjakan. Tugas pribadi, kelompok. Tetapi aku dan dia masih suka bercerita lewat WhatsApp. Masih suka video call, masih suka, dan lain-lain. Karena kita jauh, dan hanya itu caranya gak bisa mengobrol. Sampai akhirnya ada virus corona yang menyebar, dan akhirnya sekolah dirumahkan. Lalu aku berniat untuk pulang ke Jakarta. Walaupun saat pergi, ada rasa takut kenapa-napa di jalan. Lalu aku bertemu teman, saudaraku, yang sudah lama tidak bertemu. Sudah lumayan lama aku di Jakarta karena virus corona yang menyebabkan belajar di rumah kan. Walaupun aku di Jakarta, aku dan dia tetap jarang bertemu karena sesuai protokol kesehatan, yaitu jaga jarak dan lain-lain. Tapi aku tetap di rumah, keluar kalau penting saja. Ketika mulai mereda, aku dan dia mulai bermain. Tetapi di rumah saja, tidak keluar-keluar. Kalaupun keluar, aku dan dia menggunakan masker dan lain-lain. Tetapi, aku dan dia lebih sering di rumah, karena memang takut dengan keadaan luar. Dan aku tetap menunggu kabar dari sekolah SMK-ku, untuk masuk sekolah kembali normal lagi. Karena aku pun sudah mulai merasa bosan belajar di rumah, walaupun bisa sambil makan, tiduran, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.